跟谁打电话呢？ Ternyata ada seseorang yang memotret kedekatan mereka, lalu mengirimkannya kepada Wu Fei. Qinshi bersikap seperti itu hanya karena ingin Wang membocorkan sesuatu hal yang penting kepadanya. Di saat yang bersamaan, Tao juga melihat kedekatan Qinshi dan Wang di ruangan itu. Di sisi lain, Yang Hua mendapatkan pesan. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Di channel ini, kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina dan Korea terbaik. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun, sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film She and Her Perfect Husband, episode 31 sampai 35, versi Bioskop Singkat. Pada saat itu, Tao dan Wu Fei berdebat karena rencana mereka mengenai kasus Dongna saling bertolak belakang. Kemudian mereka pun rapat di firma hukum bersama Dongna. Saat itu, Yihui dan Tao meminta agar kasus ini tidak dibesar-besarkan dan mengambil jalan tengah dengan berdamai. Namun Dongna menolak, ia tetap bersikukuh untuk menuntut Hotel Tianhang. Betapa terkejutnya ketika Dongna mengatakan bahwa sebenarnya Hotel Tianhang lah yang meminta ia membuat tuntutan itu. Di sisi lain, Wang kembali menemui Qinshi. Saat itu, Qinshi mencoba menggali informasi dari Wang mengenai gagalnya pekerjaan Yang Hua beberapa tahun lalu. Yang Hua 当年就是太年轻了，想不明白这个道理。 Wang pun dengan tegas dan lugas memberitahu semuanya kepada Qinshi jika memang benar dulu Yang Hua menjadi kambing hitam di perusahaan mereka. Tak berhenti di sana, Wang kembali mengajak Qinshi untuk makan siang. Qinshi selalu menolak ajakan itu. 想请秦律师吃个饭，诚心诚意的邀请。 我也真心诚意的觉得没这个必要。 Tetapi ternyata Wang mencurigai pernikahan Qinshi dan Yang Hua. Sampai pada akhirnya ia pun menerima ajakan dari Wang tersebut. 秦律师，你放心，这是我们两个人之间的秘密，时间你定，地方我选。 Di sisi lain, Yihui dan Qinshi sedang berada di tempat olahraga. Dan saat itu, Yihui memberitahu niat buruk Wu Fei yang ingin menyingkirkannya dari firma hukum. Sampai pada akhirnya, Yihui memberikan ide kepada Qinshi jika Wu Fei mencoba untuk mendekat-dekati Dongna agar suaminya Hu Ping mau berinvestasi di firma hukum mereka. Maka saat ini, Qinshi juga harus mendekati Wang agar tidak sampai kalah dari Wu Fei, karena Wang adalah tangan kanan Hu Ping. Di pagi hari, Qinshi sedang membantu Yang Hua bersiap dan menyemangatinya, karena hari itu Yang Hua akan ke pengadilan untuk bersaksi atas kasus Pak Qiu. Di persidangan, kesaksian kasus Pak Qiu berjalan dengan lancar, namun tidak dengan kasus Dongna yang juga diadili di hari yang sama dengan pengadilan Pak Qiu. Saat itu, Yao tidak mendapat keadilan sama sekali dan malah disudutkan oleh pihak Dongna, bahkan dari pihaknya sendiri. Setelah itu, di luar gedung persidangan ramai berdatangan wartawan yang membuat Yao tidak mungkin bisa keluar karena pasti diserbu oleh wartawan sebab kasus yang dialaminya. Namun, Li Dai dan Yang Hua membantu Yao untuk berhasil keluar dari situasi tersebut. Ternyata Yang Hua dan Yao mengenal satu sama lain dan terlihat seperti memiliki hubungan yang khusus. Di sisi lain, Qinshi akhirnya bertemu dengan Wang. Saat itu, Qinshi sudah memulai aksinya dengan sedikit menggoda Wang agar Wang mau membocorkan sesuatu hal penting kepadanya. Ternyata Wang sebenarnya menyukai Qinshi dan ia tidak berhenti memuji Qinshi. Bahkan ia mengajak Qinshi untuk ikut pergi bersamanya. Kemudian Qinshi pun kembali ke kantor. Ia masih teringat dengan perkataan Wang yang mengatakan bahwa Yang Hua memiliki cinta pertama dan hampir saja menikah dengan anak Pak Qiu. Mengetahui hal tersebut, Qinshi pun terbakar api cemburu. Di malam hari, orang-orang penting di firma hukum sedang membuat acara. Saat itu, Qinshi sedang menyendiri dan ia dihubungi oleh Li Dai. Li Dai memberikan gosip panas kepada Qinshi bahwa tadi ketika ia menolong Yao, ternyata Yang Hua sangat mengenali Yao. Bahkan Yang Hua terlihat khawatir saat Yao sedang dalam masalah.
给你一个独家大瓜，杨华和瑶瑶不只是认识啊，他们俩绝对是有交情的，你懂吧？ Saat itu, Qinshi dikejutkan dengan kedatangan Wang, dengan posisi mereka yang sangat dekat. 跟谁打电话了？ Ternyata ada seseorang yang memotret kedekatan mereka, lalu mengirimkannya kepada Wu Fei. Qinshi bersikap seperti itu hanya karena ingin Wang membocorkan sesuatu hal yang penting kepadanya. Di saat yang bersamaan, Tao juga melihat kedekatan Qinshi dan Wang di ruangan itu. Di sisi lain, Yang Hua mendapatkan pesan sebuah foto Qinshi dengan Wang. Hal tersebut langsung membuatnya bergegas pergi menemui Qinshi. Di saat yang bersamaan, Tao marah kepada Qinshi atas apa yang dilakukannya. Ia rela bersikap seperti itu hanya karena pekerjaan, dan Tao juga sudah mengetahui perihal pernikahan palsu Qinshi dengan Yang Hua. Pada akhirnya, Qinshi pun meminta Tao untuk merahasiakan hal tersebut, karena Qinshi sudah mengakui semuanya, serta memberikan alasan mengapa ia melakukan itu semua. Pada scene yang berbeda, akhirnya Yang Hua pun sampai di firma hukum dan langsung mengajak Qinshi untuk pulang bersama. Saat itu Qinshi bersikap sangat manja dengan suaminya. Tak hanya Qinshi yang manja kepada Yang Hua, Wu Fei juga melakukan hal yang sama kepada Tao, kekasih hatinya. Di rumah, sembari makan, Qinshi dan Yang Hua saling bertukar cerita atas apa yang sudah mereka jalani hari itu. Namun di saat Qinshi mengajukan pertanyaan mengenai Yao, Yang Hua tidak mengatakan jujur jika Yao adalah mantan pacarnya. Ia hanya mengatakan bahwa Yao adalah teman sekolahnya. Qinshi pun merasa bahwa Yang Hua sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Sampai akhirnya membuat Qinshi ngambek karena rasa cemburu yang ia rasakan. 好像从小是邻居，小学同学，初中同学。 Di sisi lain, Qinshi ditugaskan oleh Yi Hui untuk pergi bersama Wang. Tao yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat khawatir dan langsung melarang Qinshi untuk pergi. Namun Qinshi tidak memperdulikannya. Di saat yang bersamaan, Yang Hua juga mengetahui hal tersebut, dan ia ditemani Cai Liang yang langsung bergegas pergi untuk menyusul Qinshi. Sama halnya dengan Tao, ia juga langsung mencari keberadaan Qinshi bersama rekannya. Saat itu, Tao menghubungi Yang Hua untuk memberitahu situasi Qinshi saat itu dan berharap bahwa Yang Hua juga akan pergi menyelamatkan Qinshi. Namun, Yang Hua malah bersikap seolah tidak mengkhawatirkan Qinshi seperti Tao yang mengkhawatirkan Qinshi. 这件事他陪同事考察也没什么不妥。你是不是傻呀？ 王杰森是什么样的人，你比我更清楚。 Kemudian Qinshi dan Wang pun sampai di sebuah rumah mewah. Saat itu Wang sudah mulai mau merayu Qinshi. Namun dengan kecerdasannya, Qinshi berhasil membuat Wang menahan hasratnya dan Wang pun akhirnya membuat laporan yang nantinya laporan tersebut akan menjadi hal yang sangat penting untuk Qinshi dan firma hukumnya. Tak berselang lama, Tao pun sampai di sana. Ia langsung masuk ke rumah tersebut, berusaha untuk menyelamatkan Qinshi. Namun betapa terkejutnya, wanita yang ada di dalam kamar bersama Wang adalah Dongna. Tetapi Wang malah mengira jika Dongna adalah Qinshi. 其实，像你这么美的女人，都不应该跟杨华那样的小子。 Kejadian di rumah itu akhirnya dipergoki oleh Hu Ping, suami Dongna. Karena ternyata Dongna dan Wang memang mempunyai hubungan asmara di belakang Hu Ping. Ternyata kejadian itu sudah direncanakan, maka dari itu Qinshi bersikap santai dan tidak khawatir sama sekali. Qinshi, Yi Hui dan Jin baru tahu kebenaran mengenai Dongna dan Wang berkat informasi yang diberikan pengacara Hu Ping. Di sisi lain, Qinshi, Tao, dan Danggang makan bersama. Sembari mengobrol atas apa yang sudah terjadi. Setelah makan malam itu selesai, Qinshi berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan Tao. Dengan spontan, Tao langsung memeluk Qinshi dan mengingatkannya untuk tidak melakukan hal yang membahayakan dirinya. Pada scene yang berbeda, Wu Fei sangat sedih karena Tao berbohong padanya, yang padahal ia sudah mengetahui jika malam itu Tao sedang bersama Qinshi untuk menyelamatkan Qinshi. Sesampainya Qinshi di rumah, ia mendapati Yang Hua yang terluka di bagian keningnya.
Qinshi memeluk Yang Hua sampai tidak rela untuk melepaskannya, karena ia berpikir bahwa Yang Hua tidak mengkhawatirkannya. Yang Hua pun menjelaskan jika ia tidak berada di sana karena ia percaya jika Qinshi adalah wanita kuat, cerdas dan mandiri seperti prinsip hidupnya selama ini. Di sisi lain, Yao bertemu dengan manajernya. Saat itu ia pun dipuji dan akan diberi imbalan atas kerja kerasnya yang menyelamatkan Hotel Tianhang dari tamu brutal. Namun ia tidak menerima itu semua karena pihak hotel dengan tega menyudutkannya di pengadilan. Padahal itu semua dilakukannya demi nama baik hotel. Akhirnya Yao pun mengundurkan diri. Di firma hukum, Qinshi mendapatkan hadiah atas apa yang sudah dilakukannya. Ia diberikan mobil mewah serta kartu bersihkan 100.000 RBM per yuan. Ternyata sebelum itu Yang Hua mengalami kecelakaan saat akan menolong Qinshi. Dengan keadaan terluka, Yang Hua menemui Yihui dan Jin untuk memberikan bukti kejahatan uang. Pada scene yang berbeda, Yang Hua sedang bersama Cai Liang. Tak berselang lama, Qinshi menemui mereka berdua. Saat itu, Qinshi memberikan kartu debitnya untuk membayar uang Cai Liang yang sudah terpakai untuk memperbaiki kerusakan mobilnya. Qinshi juga mengetahui jika sebenarnya Yang Hua juga pergi untuk menolongnya. Tak menunggu lama, Qinshi pun langsung memberikan ciuman untuk Yang Hua dan memeluknya dengan sangat erat. Keromantisan itu pun tak berhenti di sana. Di tempat makan, Yang Hua memberikan Qinshi sebuah hadiah dan di hadapan Cai Liang. Yang Hua dan Qinshi saling menyuapi satu sama lain sampai membuat Cai Liang seperti nyamuk. Di firma hukum, Qinshi kembali mendapatkan kasus yang penting milik Tianhang. Kali ini ia meminta bantuan Tao untuk kerjasama mengenai kasus tersebut. Di saat yang bersamaan, Wu Fei masih dipenuhi rasa cemburu dan amarah atas apa yang dilakukan Tao. Ditambah lagi dengan Qinshi yang menghubungi Tao pada saat Tao sedang bersama Wu Fei. Sampai-sampai membuat Wu Fei meminta Tao keluar dari firma hukum tersebut. Kemudian Tao menemui Qinshi. Awalnya ia menolak kerjasama tersebut, sampai membuat Qinshi menendang Tao karena kesal. Sampai akhirnya Tao pun menyetujui kerjasama tersebut karena niat Qinshi untuk menjadi pengacara mitra yang nantinya ia akan mengubah peraturan yang menurut Qinshi tidak masuk akal bagi pengacara wanita. Pada saat itu, Yao menolak semua tawaran yang diberikan manajer hotel yang bernama Ying kepadanya. Ying melakukan itu agar Yao mau kembali untuk tetap bekerja di hotel. Namun Yao tidak terkecoh karena ia bukanlah orang yang bisa digunakan sebagai alat yang bisa dimanfaatkan dalam situasi apapun. Ditambah Yao mengetahui jika Yinglah yang menjadi dalang untuk menyudutkannya di pengadilan saat itu. Di sisi lain, Qinshi sedang bersama Tao. Mereka sedang menyusun strategi agar Yao mau menerima tawaran dari Ying. Karena saat itu Qinshi adalah pengacara Ying dan dibantu oleh Tao. Setelah itu, saat di rumah, Qinshi sedang mengobrol dengan Yang Hua. Qinshi kembali menanyakan tentang Yao. Pertanyaan yang diajukan Qinshi tergolong aneh. Ia menanyakan perihal kapan mereka pertama kali berkencan sampai di mana mereka pertama kali berciuman. Dengan polosnya, Yang Hua malah menjawab pertanyaan tersebut, seolah-olah itu adalah pertanyaan yang wajar untuk diajukan. Padahal itu adalah pertanyaan maut yang biasa perempuan ajukan pada pasangannya. Qinshi sangat pandai menutup kekesalannya, sampai pada akhirnya ia pergi meninggalkan Yang Hua sendirian. Pada scene yang berbeda, Qinshi dan Tao akhirnya bertemu dengan Yao. Saat itu mereka berupaya untuk membujuk Yao. Namun Yao tetap bersikukuh pada keputusannya untuk tidak akan menerima tawaran itu. Hingga sampai akhirnya ia sedikit luluh karena Qinshi yang menjanjikan jika Yao menerima tawaran tersebut, maka ia akan bisa menolong banyak orang lagi seperti yang sering ia lakukan. Di malam hari, Yang Hua dan Qinshi berkunjung ke rumah Yihui karena ada jamuan makan malam bersama para pengacara mitra di firma hukum. Saat itu Qinshi diangkat sebagai pengacara mitra yang baru berkat usaha dan kerja keras yang dilakukannya untuk kemajuan firma hukum.
Qinshi sangat senang telah mencapai tujuannya, dan semua itu juga berkat dukungan Yang Hua. Di sisi lain, Tao sedang berkumpul dengan teman lamanya. Saat itu ternyata Tao sedang menunggu kehadiran Qinshi, sampai pada saat teman-temannya memberitahu jika Qinshi datang, dan ia langsung bergegas menemuinya. Namun ia malah dikejutkan karena itu bukanlah Qinshi, melainkan Wu Fei. Wu Fei yang mengetahui jika ternyata Tao sedang menantikan Qinshi menjadi sangat patah hati. Ditambah lagi, Wu Fei yang selama ini memang mengetahui jika Tao sebenarnya masih mencintai Qinshi. Ia tidak akan bisa berhubungan dengan pria yang masih mencintai wanita lain di hatinya. Wu Fei pun pergi meninggalkan Tao dengan penuh kekecewaan. Pada scene yang berbeda, Qinshi berniat untuk mengatakan kepada Jin mengenai kebohongan yang ia lakukan selama ini perihal pernikahannya. Saat itu, Yang Hua sudah merasa ada sesuatu yang mengganjal dari gerak-gerik Yihui saat bicara dengan Yang Hua, karena topik pembahasan mereka perihal kebohongan pernikahan. Saat itu, Yang Hua langsung menemui Qinshi yang sedang bersama Jin untuk memberitahunya bahwa sebenarnya Qinshi sedang dijebak. Karena sebenarnya Yihui dan Jin sudah mengetahui kebohongan yang dilakukan Qinshi perihal pernikahannya. Dan jika Qinshi sudah menandatangani kontrak pengacara mitra, maka ia akan mendapatkan masalah besar jika masih menyimpan kebohongan besar ini. Akhirnya Qinshi pun meminta maaf atas apa yang sudah dilakukannya itu. Di sisi lain, Tao sedang berada di rumah Wu Fei. Saat itu ia berusaha untuk bertemu dengan Wu Fei. Namun Wu Fei menolaknya, sampai orang tua Wu Fei turut andil dalam masalah mereka berdua. Sesampainya Qinshi di rumah, ia tidak menyangka atas apa yang telah terjadi padanya, sampai membuat ia lemas tak berdaya. Namun lagi-lagi Yang Hua selalu ada di samping Qinshi untuk mendukung dan menyemangati dirinya. Saat itu Yang Hua sedang bercerita mengenai masa lalunya bersama Yao. Untung saja Qinshi tertidur di pelukan Yang Hua. Jika tidak, mungkin saja Qinshi akan ngambek karena api cemburu. Keesokan paginya, Qinshi terbangun dan sudah disambut dengan sepucuk surat dari Yang Hua, yang membuatnya tersenyum sumringah di pagi hari. Setelah itu, ia ingin bersiap untuk pergi bekerja. Ia berusaha meyakinkan dirinya jika ia pasti bisa melewati ini semua. Di firma hukum dengan penuh keberanian, ia menghadap Yihui. Saat itu, Yihui memberikan Qinshi satu kesempatan. Ternyata kesempatan yang diberikan Yihui adalah Qinshi yang diturunkan jabatan menjadi asisten pengacara. Li Dai yang mengetahui hal tersebut langsung menertawakan Qinshi. Setelah itu, Qinshi bertemu dengan Tao. Mereka kembali membicarakan kasus Ying dan Yao, karena saat itu kasusnya sudah diberikan kepada Tao. Tak berselang lama, Qinshi menghubungi Yang Hua. Yang Hua mengetahui jika Qinshi sedang tidak baik-baik saja, dan Yang Hua pun langsung menghiburnya. Saat itu, Yang Hua juga memberitahu Qinshi jika Hu Ping sedang ingin bergabung dengan salah satu proyek besar. Namun dari pandangannya proyek itu tidak layak karena satu hal dan hal lainnya. Di firma hukum, Qinshi berada sejajar dengan para asisten pengacara lainnya. Ia juga membantu rekan kerjanya sampai memberikan minuman untuk mereka. Tak berhenti di sana, Wu Fei dengan sikap sombongnya berusaha untuk merendahkan Qinshi. Namun dengan keahliannya, Qinshi malah membalikkan situasi itu. Ia menyindir Wu Fei secara langsung dengan mengatakan jika Wu Fei bisa sampai di posisi itu hanya karena bantuan dari ayahnya, bukan dari kerja keras yang ia lakukan. Wu Fei yang mendengar hal tersebut menjadi sangat kesal sampai pada akhirnya ia memberikan surat pengunduran diri pada Yihui. Jadi itulah pembahasan drama Cina She and Her Perfect Husband episode 31-35. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like jika kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini.
and see you guys in the next video.